ya, konflik Anda soal batas pagar dengan tetangga Anda, ini kan karena tanahnya sedikit sebetulnya. Sampai konflik besar seperti konflik di Papua, sama saja urusannya di sini. Dalam perjalanannya, saya tidak tahu, ya. Tiba-tiba Pak Dimas dan teman-temannya itu membawa alat-alat, ya. Alat itu bising sekali, ya. Bising berdebu, gitu ya. Telinga kami itu sakit itu dengarnya itu. Sampai bahkan rumah-rumah kami itu retak, ya. Rumah kami kan bukan bangunan-bangunan rumah yang beton, besi gitu ya. Dengan getaran-getaran seperti itu banyak yang retak. Sehingga di kami itu ada yang pergi ke rumah sakit karena menderita penyakit ispa. Rumah kami juga retak-retak. Itu Bu permasalahannya. Ya menurut kita tidak ada masalah karena kita sudah menjalankan, kita menyewa tanah dan kita sudah kita berusaha menjalankan usaha, kita sudah menjalankan syarat perjanjian yang sudah disepakati. Dan itu yang kami kira ya berarti sudah tidak ada masalah. Makanya kita to the point saja, kita mau tahu sebenarnya warga ini mau apa. Sengketa informasi ke kami dalam regulasi itu dinyatakan satu sengketa itu diselesaikan maksimal 100 hari kerja, dan dari 100 hari kerja itu proses mediasinya adalah 14 hari kerja. Dalam 1 tahun register yang masuk ke kami itu fluktuatif, tergantung dari peran serta masyarakat terhadap proses tata kelola pemerintahan di Jawa Barat. 1 tahun kami bisa mencapai 50 atau 100. Kalau hari ini register kami sudah mencapai sekitar 1.800 lebih. Itu sejak kami berdiri. Kami berdiri sejak tahun 2010 hingga hari ini. Jumlah registrasinya adalah 1.830-an. Kata kuncinya apa coba kalau kita bilang objek? Konflik perebutan barang. Kapan perebutan barang itu terjadi? Kapan perebutan sumber daya yang sama bisa terjadi? Terbatas. Oke. Tapi kata kuncinya terbatas. Ada istilah yang canggih dari kata terbatas ini apa coba? Kalau bahasa Ambonnya itu scarcity. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sendiri sesuai dengan amanat Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mempunyai tugas yaitu menerima, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Nah, penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi, termasuk Komisi Informasi Jawa Barat, itu melalui 2. Yang pertama adalah melalui mediasi. Yang kedua melalui adjudikasi non litigasi, gitu ya. Jadi ada 2, pertama melalui mediasi, yang kedua melalui adjudikasi non litigasi. Kami sudah tinggal di sana turun temurun. Di lingkungan kami ada 75 kepala keluarga serta 64 rumah kurang lebih. Kami merasa kaget, Bu. Karena tanah kami itu mau digusur, sehingga kalau digusur kami tidak punya apa-apa. Saya kira pihak Bu Novi ini lupa ingatan. Jadi bahasanya tanah garapan turun-temurun. Sebetulnya ini tanah kami. Setelah generasi pendahulunya meninggal, mereka klaim. Sampai-sampai kami dikatakan mengintimidasi, melakukan kekerasan supaya mereka itu keluar dari tanah kami. Tapi bagaimana Bu, kami mata pencahariannya di sana. Kami di sana bertani nanas, tebu, pepaya, dan masih banyak lagi. Harusnya dari Pangkalan Udara Akasa itu memberi kami ganti rugi. Kami tidak menerima, Bu. Ini hak kami telah memberikan kesempatan kepada mereka. Kami telah sosialisasikan berkenaan dengan mereka harus keluar dari lahan kami.
kami setelah memberikan kehidupan kepada mereka, berapa harus kami memberikan lagi kepada mereka? Harusnya mereka keluar dari tanah kami secara sukarela, tidak harus dipaksa, Bu. Di pelatihan ini, alhamdulillah, ternyata saya mendapatkan ilmu yang banyak begitu. Beberapa hal yang telah saya lakukan kemarin itu harus dievaluasi, begitu ya. Ada banyak hal yang baru sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan. Dengan dengan paparan materi dari para narasumber yang luar biasa, mulai Prof. Indra, Dr. Erik, Dr. Hanan juga yang lainnya, serta para tim panitia yang luar biasa berjiwa muda. Alhamdulillah kami semua mendapatkan ilmu yang luar biasa dan terbuka kembali wawasan kami bahwa mediasi itu tidak cukup hanya sebatas suasana, tidak cukup hanya untuk mencapai bisa, tapi ternyata perlu sebuah pendidikan dan pelatihan yang memang mumpuni. Dan ilmu tersebut saya peroleh di PMI MMUGM ini. Terima kasih kami haturkan kepada semuanya, baik kepada Prof. Indra, juga kepada para narasumber serta para panitia. Mudah-mudahan ini adalah bukan yang pertama dan terakhir. Insya Allah kami akan kembali menimba ilmu di MMUGM melalui spesialis mediator. Ini pelatihan mediator bersertifikasi dan kemudian juga nanti alumni-nya itu juga siap melakukan mediasi, baik yang di luar pengadilan maupun yang bagian dari proses peradilan ya. Selama ada kelangkaan, konflik itu muncul, tidak harus nunggu orang provokasi.